Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sandi Suryo Prayogo, salah satu dosen program studi Teknik Elektro Fakultas Teknologi Industri Universitas Gunadarma, melakukan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT sebagai salah satu syarat untuk sertifikasi dosen. Deskripsi mata kuliah yang saya ampu dan akan saya presentasikan yaitu mata kuliah Robotika Cerdas, di mana terdiri dari 2 SKS dengan kode IT 000207, dilaksanakan di semester 8 dengan sifat unggulan, mata kuliah unggulan wajib. Sedikit deskripsi mengenai mata kuliah Robotika Cerdas, di mana penerapan dari multidisiplin ilmu, yaitu robotika cerdas. Dalam mata kuliah ini akan dibahas mengenai perangkat keras dari robot seperti sensor, aktuator, dan juga controller atau pengendali. Terdapat juga teori matematis dan juga pemrograman yang akan diterapkan sebagai dasar dari sistem penggerak robot. Robotika cerdas juga membahas mengenai penerapan dari robot dalam berbagai bidang ilmu terapan lainnya. Sistem pembelajaran dan penilaian dari mata kuliah robotika cerdas yaitu terdiri dari 14 kali tatap muka dengan beban waktu pembelajaran 2 SKS, yaitu 2 kali 50 menit tatap muka terjadwal, 2 kali 60 menit belajar mandiri, 2 kali 60 menit penugasan terstruktur. UTS dilaksanakan pada minggu ke-11 dan UAS dilaksanakan pada minggu ke-16. Komponen penilaiannya yaitu ada kuis 20%, tugas 10%, nilai UTS 30%, nilai UAS 30%, dan juga presensi atau kehadiran 10%. Berikut rencana pembelajaran semester dari mata kuliah Robotika Cerdas, di mana terdiri dari 4 capaian pembelajaran prodi, kemudian terdiri juga dari 4 capaian pembelajaran mata kuliah, di mana mampu menjelaskan yang dimaksud dengan robotika dan struktur dasar robot. Ya, kemudian ada mampu menjelaskan penggunaan sistem kendali pada robot dan jenis-jenis perangkat pengendali robot. Yang ketiga, mampu menjelaskan penggunaan sistem kendali robot dengan fungsi khusus. Yang keempat, mampu menganalisis penerapan robot di berbagai bidang ilmu terapan lainnya. Terdapat 14 sub CPMK, yaitu yang pertama, mampu menjelaskan definisi robot, jenis-jenis robot, struktur dasar dari robot, dan pengaplikasian robot di berbagai bidang. Mampu menjelaskan definisi sensor, klasifikasi sensor, dan sensor untuk mendeteksi keberadaan benda sekitar. Ketiga, mampu menjelaskan sensor untuk mendeteksi kondisi fisik dari lingkungan sekitar. Yang keempat, mampu menjelaskan tujuan vision pada robot, jenis-jenis sensor vision, dan beberapa pengaplikasiannya. Yang kelima, mampu menjelaskan komponen penggerak robot, aktuator, jenis-jenis, dan juga prinsip kerja dari aktuator. Yang keenam, mampu menjelaskan jenis-jenis dan fungsi NF-vektor, serta penggunaannya pada berbagai jenis robot. Yang ketujuh, mampu menjelaskan sistem pengendali pada robot, mikrokontroller, dan mikrokomputer. Yang kedelapan, mampu menjelaskan sistem kendali pada robot seperti penggunaan open loop, closed loop, dan kendali program seperti PID, pengendali program PID. Yang kesembilan, mampu menjelaskan definisi dan cara kerja robot, time following, dan wall following. Yang ke-10, mampu menjelaskan definisi dari ROS pada navigasi robot untuk pemetaan menggunakan SLAM. Yang ke-11, mampu menjelaskan definisi AI dan machine learning pada robot untuk dasar pemilihan keputusan robot. Yang ke-12, mampu menganalisis penerapan robot industri di berbagai bidang dan juga untuk kompetisi robot. Ke-13, mampu menganalisis penggunaan robot pada otomasi industri di bidang fabrikasi dan juga kendaraan pintar. 14, mampu menganalisis penggunaan robot pada otomasi industri di bidang agrikultur dan pertanian modern. Berikut cuplikan kegiatan pembelajaran via daring dari mata kuliah Robotika Cerdas yang dilaksanakan. Oke, langsung kita mulai. Saya share screen yang udah di slideshow. Slideshow-nya udah kelihatan ya? Selamat pagi, adik-adik mahasiswa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga, Pak. Oke, pada pertemuan kali ini di mata kuliah Robotika Cerdas ya, ini mata kuliah tim teaching, dan hampir di seluruh prodi itu ada mata kuliah ini. Nah, di pertemuan kita kali ini, kita membahas mengenai sistem kendali dan kestabilan robot. Nah, di sini ada beberapa poin yang akan saya bahas. Yang pertama, karena ini baru pertama di sistem kendali, jadi ada sedikit definisi mengenai sistem kendali. Kemudian ada sistem kendali open loop dan closed loop. Kemudian ada nanti sistem kendali PID. Ini sistem kendali yang paling sering digunakan. Kemudian ada sedikit contoh kasus, dan kita coba untuk membuat kesimpulan ya dari pertemuan kita kali ini.
Oke, sub capaian pembelajaran mata kuliah di pertemuan kali ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan sistem pengendali robot seperti penggunaan closed loop, gitu, open loop, dan juga PID. Oke, yang pertama di definisi sistem kendali. Nah, menurut kalian sistem kendali itu ngapain sih gitu? Kalau kalian mengendalikan sesuatu itu kalian ngapain sih? Ada yang ingin mencoba menjawab? Kalau kalian mengendalikan sesuatu, apa sih proses yang dilakukan? Misalkan kalian mengendalikan motor, gitu ya. Mengendalikan motor itu kalian ngapain sih di motor itu? Kalau mengendalikan itu ngapain? Ya, silakan. Untuk Silakan, tadi Pak ya, untuk mengendalikan motor itu di awal harus ke posisi on dulu sih Pak, kayak start kayak gitu. Oke, menyalakan baru ya. Oke. Untuk menyalakan motornya, terus baru pencet tombolnya yang ada di ini sama rem kalau misalnya motor matic kayak gitu Pak. Ngerem itu Terus untuk baru memberhentikan ya, oke. ya terus ada langsung digas baru jalan kayak Ngegas, gitu Pak. oke. Ya, oke, nice. Jadi kendali itu banyak ya, kayak tadi contoh menyalakan. Menyalakan itu kata yang termasuk mengendalikan. Terus ngerem ya, atau memberhentikan, itu kan juga termasuk mengendalikan. Terus yang penting lagi kalau naik motor dan kondisinya lagi jalan, yaitu mengarahkan. Ya, mengarahkan itu kan juga bagian dari mengendalikan. Kita ngarahin nih belok kiri, belok kanan itu ya, itu mengendalikan. Jadi definisi sistem kendali yaitu suatu sistem yang tadi ya dapat mengelola, memerintah gitu. Jadi perilaku-perilaku dari perangkat yang kita gunakan. Jadi agar sesuai dengan keinginan. Oke, kemudian tujuan dari sistem kendali yaitu yang pertama suatu proses yang dirancang gitu ya agar mencapai tujuan yang kita inginkan atau set point yang kita inginkan. Jadi kalau tadi kita naik motor, kita punya set point. Set point-nya apa? Bisa berjalan dengan benar gitu ya. Kalau kita mau jalan di tengah ya selalu di tengah. Kalau kita mau jalan di pinggir selalu di pinggir. Itu istilahnya set point. Jadi tujuan dari mengendalikan robot itu kita ingin memperoleh set point yang tepat. Ya. Oke. Nah, syarat dari sistem kendali yang baik itu ada beberapa poin. Yang pertama akurasi gitu ya, kemudian sensitivitas, stabilitas, kecepatan. Terus kalau ngomongin data pasti ada bandwidth, noise, dan juga osilasi. Lalu kita ngomongin data dan juga transmisi data ya, meskipun sinyal. Gitu. Oke, itu definisi umum. Jadi saya nggak ngejelasin definisinya secara detail gitu ya. Jadi sekilas biar tahu mengendalikan itu prosesnya ngapain aja sih. Oke, kemudian kita masuk ke sistem kendali open loop dan closed loop. Nah, jadi sistem kendali atau kita istilahnya ingin mengendalikan sesuatu itu ada open loop dan closed loop. Jadi ada yang sekali jalan, ada juga yang butuh proses. Nah, contoh gini. Ini langsung kita masuk ke contohnya gini. Saya di sini punya pemanas, gitu ya, pemanas ruangan. Ini kalau di Indonesia mungkin pendingin ya. Ini sini contohnya pemanas. Nah, sistem kendali seperti apa yang bisa digunakan pada alat pemanas ruangan? Jadi ada manual, ada open loop, itu, ada juga closed loop. Saya contohin yang manual. Yang manual gimana? Yang selama ini kita gunakan, yaitu kipas angin. Kita nyalain, pencet button ya, gitu ya, tek, nyala. Itu manual. Sekali pencet, selesai itu. Prosesnya jalan seterusnya, gitu ya. Terus kalau mau matiin ya kita pencet lagi, tek, mati. Itu proses manual, gitu ya. Semuanya kita sendiri yang mengendalikan. Itu contoh yang manual. Nah, sekarang saya mau nanya, kalau contoh yang open loop, seperti apa? Saya mau ini lebih otomatis gitu. Saya nggak mau mencet ini selalu mencetin gitu, selalu nyalain, matiin, selalu mencet gitu ya. Gimana caranya biar ini jadi otomatis? Ini langsung saya bahas aja. Bisa kita tambahkan contohnya yang paling mudah itu timer. Kita bisa masukin timer di situ. Saat saya sekali pencet, tek, timer nyala. Misalkan 10 menit nyala. 10 menit nyala, mati. Tek, gitu. Nah, kalau proses yang kayak gini, masuknya open loop apa closed loop? Sekali pencet, tek, ada timernya, 10 menit nyala, gitu ya, pemanas ruangan ya, ini pemanas ruangan, nyala 10 menit, terus mati. Gitu. Nah, ini masuknya ke open loop atau closed loop? Close loop bukan, Pak? Closed loop, oke. Ada yang jawab open loop?
Alasannya Open loop kan, open loop. otomatis. Oke. Coba alasannya Ki, kenapa closed loop Ki? Asal aja ya. Oke. Kira-kira aja. Mungkin kalau di pikiran saya itu kalau close loop karena close itu kan tutup ya Pak ya. Loop Tertutup. itu berulang. Iya, jadi Iya. berulangan yang tertutup. Jadi kayak pakai timer, mati otomatis. Ya udah. Oke. Jadi close loop Oke. kan saya gitu Pak. Nah, tuh bener. Kalau closed loop itu berulang. Cuma sekarang di sini di pemanas ruangan yang tadi pakai timer ya, sekali pencet timer jalan mati, habis itu udah selesai prosesnya. Nah, karena nggak ada perulangan gitu ya, maka masuknya ke open loop. Kan nggak ada perulangan tuh, sekali pencet tek timer nyala mati gitu ya. Nah itu sekali jalan tuh, itu open loop gitu. Jadi semua proses yang sekali jalan itu open loop. Kalau closed loop muter, jadi berulang terus prosesnya gitu. Nih saya lanjutin sedikit. Ini tadi yang manual ya, kontrolnya by saklar aja. Kalau suhunya dingin kita nyalain saklarnya. Kalau udah panas kita matikan gitu. Terus yang open loop tadi ditambahkan dengan timer. Kita nyalain, terus ada timer nyala gitu ya, terus mati. Setelah berapa menit, setelah waktu yang kita tentukan. Gitu ya. Nah, terus gimana yang closed loop-nya? Yang closed loop-nya kita tinggal tambahkan sensor. Sensor apa yang cocok dengan pemanas ruangan? Ya jelas sensor suhu gitu. Kita tambahkan set point di situ. Misalkan saya mau suhu ruangan itu tetap di 28 gitu ya. Tetap di 28, tetap dihangat gitu misalkan maunya. Jadi sekali kita nyalain pemanas ruangan ya, gitu. Tek sekali kita nyalain, udah dia akan terus naikin sampai suhunya ke 28. Saat suhunya udah 28, ketemu sama sensor, oh 28 nih suhunya. Terus matiin lagi. Pas suhunya udah turun di bawah 28, nyala lagi otomatis. Terus berulang gitu. Pas suhu udah lebih, matiin, pas suhu udah kurang, nyala lagi. Nah, ini kan proses closed loop ya, terus berulang sampai kita mematikan si penghangat ruangannya. Gitu. Itu ya, menambahkan sensor di dalamnya dan menentukan set point-nya. Kita mau di set point berapa. Gitu. Oke, itu contoh yang closed loop. Nah, sedikit saya jelasin ini yang open loop ya. Jadi satu jalur gitu ya. Satu kali proses. Terus contoh lain itu biasa dipakai di hair dryer, gitu. Hand dryer yang biasa di mall-mall gitu ya. Terus ada mesin cuci otomatis yang kerjanya pakai timer. Terus ada juga pemanggang roti kan juga pakai timer. Terus pembuat teh dan juga pembuat kopi otomatis, meskipun udah ada sekarang yang closed loop ya. Dia menghitung dulu suhunya. Tetapi sebagian besar pakainya timer. Nah, kalau closed loop mengandalkan feedback dari outputnya. Jadi ada sinyal masukan itu ya, proses udah menghasilkan sesuatu output gitu. Contohnya tadi suhu ya. Outputnya itu berupa suhu ruangan. Nah, suhu ruangannya ini dibalikin lagi, dimasukin ke controllernya lagi gitu ya. Buat ngecek, oh dengan suhu segini masih tetap harus nyalain atau matiin. Jadi ada feedback ke belakangnya. Nah, itulah proses closed loop gitu ya. Oke. Nah, ini contoh closed loop setrika listrik otomatis, ada yang udah ada elemen kontrol suhunya. Jadi sekali kita putar gitu ya, kan kalau di setrika itu kita putar suhunya, mau di suhu berapa, nah itu dia menstabilkan selalu di suhu sekian. Kemudian ada buat servo, buat penggerak gitu ya motor ya. Terus juga pengatur ketinggian air. Terus ada AC ruangan. AC ruangan yang udah inverter kebanyakan, itu bisa mengatur suhu berdasarkan sensor yang ada di AC-nya. Tetap menstabilkan di suhu yang kita inginkan. Ya. Itu yang closed loop. Jadi sekarang udah bisa nih ngebedain open loop, closed loop, sama manual ya. Oke. Selanjutnya ke sistem kendali PID. Nah, sistem kendali PID ini merupakan bagian dari closed loop. Nah, PID itu singkatan dari proporsional, integral, derivatif. Jadi PID itu posisinya di bagian kontrolernya. Nah, dia fungsinya untuk menstabilkan sih. Jadi nanti ada beberapa tipe untuk menstabilkan itu, kestabilan sistem untuk sistem kendali. Dan salah satunya kita menggunakan PID.
Nah, kontrol PID ini adalah mekanisme umpan balik yang digunakan dalam sistem kontrol. PID ini menghitung dan mengontrol 3 parameter, proporsional, integral, dan derivatif, dari seberapa banyak variabel proses yang menyimpang dari titik start atau dari set point yang kita inginkan. Nah, di bagian kontrolnya itu ini matematis banget ya. Tapi kalau udah ke program udah bisa diatur lah gitu. Oke, jadi di bagian kontrol tadi itu ada proporsionalnya, ada integralnya, ada derivatifnya nih kalau kita lihat ya di grafik yang sebelah di gambar diagram yang sebelah kanan. Nah, terus kelebihannya PID nggak cuma mengetahui error saat ini, tapi kita juga bisa mengetahui nih error sebelumnya karena ada fungsi integral di situ, fungsi akumulasi. Kemudian kita bisa tahu error yang akan datang karena ada derivatif. Derivatif itu ngukur tingkat kemiringan ya, gradien. Oke. Terus PID yang lengkap ini bisa PID yang lengkap dan tepat itu bisa memiliki steady state yang minimal. Steady state itu bisa mengarahkan ke set point ya dengan baik dan benar. Oke, kita coba langsung contoh ke kasus. Oke, di sini saya punya pemanas ruangan lagi. Cuma pemanas ruangannya ada valve-nya. Valve itu keran ya. Kerannya ini ngebuka tutup si udara panas gitu. Kalau di 0 itu artinya ketutup, kalau di 180 itu artinya kebuka. Jadi semakin besar sudut servonya dibuka, maka suhunya semakin cepat naiknya. Nah, ini pemanasnya kita anggaplah bukan pemanas ruangan. Anggaplah ini pemanas suatu tempat, misalkan tempat penyimpanan gitu ya, yang butuh suhu sekian. Nah, misalkan suhu yang diharapkan atau set point-nya yaitu 70 derajat Celcius. Dengan suhu awal sebelum dibuka itu 20 derajat Celcius. Jadi suhu sekitarnya 20 derajat gitu ya. Gimana caranya biar suhunya ini steady di 70 derajat Celcius. Pertanyaannya, rancanglah sistem kendali yang tepat untuk kasus tersebut. Oke. Ini menggunakan kondisi if else. Jika suhu kurang dari 70, maka buka keran. Jika suhu lebih dari 70, maka tutup keran. Gitu. Nah, ini saya gambarkan pakai grafik. Di sebelah kanan ini ada grafiknya ya. Jadi ini yang bawah itu detik, yang atas ini derajat ya. Terus ya, ini yang hijau, yang kuning ini suhunya. Di 0 itu suhunya masih 20 derajat, akhirnya dibuka nih kerannya. Dibuka semua 180, karena saya cuma pakai else if ini. Kalau kurang dari 70, buka semua. Kalau lebih dari 70, suhunya tutup. Gitu. Jadi kita bisa lihat yang di grafik sini. Di detik ke-1 masih buka, karena masih kurang dari 70. Di detik kedua masih buka, karena masih kurang dari 70. Di detik ketiga, udah lewat nih dari 70, maka detik berikutnya diturunin. Di detik keempat diturunin. Dimatiin ya, jadi 0. Nah, suhunya sekarang turun dari 70. Masih nutup. Nah, sekarang masih ketutup kan? Turun lagi lebih kecil. Gitu. Turun lagi suhunya jadi 60. Karena sekarang suhunya udah di bawah set point, maka dinaikin lagi. Dan begitu seterusnya. Nah, ini yang disebut osilasi. Osilasi itu terjadi buka tutup terus-menerus. Dan nggak bisa steady di set point yang kita inginkan. Ini sistem otomatis atau otomasi yang paling mudah, gitu, tapi tidak stabil. Karena akan naik turun terus. Memiliki steady state error yang tinggi. Steady state error itu jarak dari set point ya, ke kondisi saat ini. Oke, sekarang sedikit lagi nih, kita masuk ke yang berikutnya, yaitu sistem kendali menggunakan PID. Itu proporsional, integral, derivatif. Cuma kita nggak bisa langsung pakai semuanya berbarengan, PID. Bisa aja kalau kita udah menghitung semuanya. Gitu ya. Nah, di sini saya ngajarin satu-satu. Kita mulai dari proporsionalnya dulu. Gitu. Jadi, semuanya itu dikalkulasi berdasarkan error. Jadi proporsional itu sama dengan KP. KP itu nilai konstanta yang kita tentuin sendiri. Ini saya pengen menjelaskan dengan sangat mudah biar kalian bisa memahami. KP itu konstanta yang kita tentuin sendiri. Bebas nilainya berapapun. Dari 0 sampai tak hingga. Gitu ya. Terus ada ET dalam waktu, itu error. E itu error. Di mana error itu kita dapat dari set point dikurang actual point. Nah, kalau contoh yang tadi, di kasus sebelumnya,
saya punya set point 70, suhu ruangan ya, memanas, dikurang sama F. F itu suhu saat ini. Nah, nanti effortnya ini apa? Effortnya ini katup valve-nya. Valve-nya ini buka seberapa besar, itu tergantung dari valve terbuka terakhir ditambah Kp dikali error, ditambah nilai dari proporsionalnya. Nah, ini bingung nih mungkin yang di sini nih ya. Jadi mudahnya usaha sekarang gitu sama dengan usaha sebelumnya ditambah sama tingkat error saat ini. Nah, nanti prosesnya gimana? Jadi kayak gini. Ini saya simulasiin ya biar lebih mudah. Nah, nanti silakan dijawab lanjutannya. Oke, di waktu ke 0. Waktu ke 0 itu sudutnya 0. Jadi katupnya ketutup. Terus suhunya 20, suhu awal ya. 20, saya pingin set point-nya 70. Berarti errornya 50. Karena error itu set point dikurang suhu saat ini. Sampai sini paham ya? Coba. Paham nggak nih? Paham, Pak. Paham ya? Paham, Pak. Oke, paham ya. Nah, berarti kalau saya punya persamaan seperti ini, ya, saya kasih nilai KP-nya itu 1. Nilai KP ini bebas ya, kita yang tentuin. Saya punya nilai KP ini 1, sudut ini tuh usaha. Sudut ya, sudut sebelum ditambah sama 1 dikali error. Berarti berapa yang harus saya buka sudut dari katupnya? Berarti kan 0 ditambah 1 dikali 50, karena errornya 50. Berarti saya harus buka sudut sebesar 50. Gitu. Oke, gitu ya. Nah, saat sudutnya dibuka 50, pasti akan ada terjadi perubahan suhu. Pasti suhunya naik. Suhunya naik nih jadi 30. Maka nilai errornya sekarang 70 dikurang 30. Nilai errornya sekarang 40. Pertanyaan berikutnya, sistem akan menaikkan atau menurunkan sudutnya. Yuk, yang pengen coba jawab, angkat tangan atau nanti saya tunjuk. Saya pengennya suhunya 70 nih. Tapi suhu sekarang masih 30, berarti masih ada error 40. Harus naik 40 derajat lagi. Artinya, sudut harus dibuka lagi. Sebesar berapa, Ki? Kita ikutin nih persamaan di atas ya. Sudut sekarang sama dengan sudut sebelum ditambah 1 dikali errornya. Berarti berapa yang harus kita buka sekarang? 40, Pak. 40 ditambah sama sebelumnya. Sebelumnya berapa? Ini kan ya? 50 ya? 50. Berarti sekarang harus dibuka sebesar 90. Gitu. Karena saya masukin rumus di program saya, nih, sudut sekarang sama dengan sudut sebelum ditambah 1 dikali. Nah, dengan nambah jadi 90, sekarang suhunya jadi 50. Berarti masih ada error kan? Errornya 20. 70 dikurang 50. Berarti sudut sekarang harus dibuka berapa? 120, Pak. 90 ditambah 90 ditambah 20. Berapa? 120. Oke. Nice. Siapa tadi yang jawab? Raka ya? Iya, Pak. Oke, nice Raka. Oke, berarti harus dibuka 110, Kak. 90 tambah 20 ya. Dibuka 110. Oke. Gitu. Dan seterusnya. Nah, ini saya bahas. Saat sudutnya dibuka 110, suhunya 60. Masih ada error nih 10. Gitu. Dinaikin lagi dong sudutnya. Naik sekarang sudutnya di 120. Suhunya naik ke 70. Udah 0 nih. Berarti udah nggak diapa-apain tuh sudutnya. Bukaan valve-nya ya. Kerannya nggak diapa-apain. Tetap di 120. Nah, dengan tetap di 120, ternyata suhunya masih naik. Jadi 75. Oh, sekarang berlebih nih suhunya. Harusnya 70 jadi 75. Berarti ada error. Errornya minus 5. Gitu. 120 min 5, 115 gitu ya. Dengan 115 suhunya masih naik, 78, errornya 8 gitu. Sehingga diturunin lagi sudutnya. Selama masih minus, maka sudutnya diturunkan. Selama plus, maka sudutnya dinaikkan. Gitu ya. Selama errornya plus, sudut dinaikkan. Selama errornya minus, sudut diturunkan. Itulah yang terjadi secara terus-menerus. Ini closed loop-nya sih proporsional.
ini bisa kita masukin ke program yang nggak cuma butuh 01. Kalau kita lihat grafiknya seperti ini. Jauh lebih smooth dibanding kita pakai else if. Benar ya? Jauh lebih smooth tuh dibanding kita pakai else if. Cuma ada yang bisa ngasih tahu nggak kekurangannya apa sih? Kalau grafik kayak gini, ini kita coba bandingin. Nah, kita bandingin ya sama grafik yang else if. Sebelah kiri ini grafiknya else if, conditional. Sebelah kanan grafiknya proporsional. Kira-kira kekurangannya proporsional dibanding sama yang conditional gimana? Ayo, ada yang ingin mencoba menjawab? Ayo, Pak, kira-kira gimana, Pak? Apa sih yang bikin proporsional kurang dibandingin conditional? Waktunya, Pak. Waktunya lebih lama. Nice. Itu. Waktunya proporsional lebih lama dibandingin conditional untuk nyampe ke set point yang diinginkan. Oke, nice ya. Gitu ya. Butuh waktu proses lebih lama karena dia bukanya pelan-pelan, nggak kayak conditional yang cuma tahu 01 langsung buka semua, gitu ya. Oke, ini kita baru pakai proporsional, udah menghasilkan sistem yang seperti ini. Oke. Nah, kesimpulan dari yang proporsional ini mendekatkan ke set point yang diinginkan pasti, rise time lebih lambat, gitu ya. Terus semakin tinggi nilai KP, rise time dan respon akan semakin cepat. Dan buat mempercepat naiknya gimana? Naikin aja nilai KP-nya. Kalau tadi kan saya pakai KP-nya 1, naikin aja jadi 5. Gitu. Bisa tuh jauh lebih cepat. Gitu. Tapi terjadi kelemahan nanti. Bisa jadi sama kayak yang if, ada osilasi. Gitu ya. Terus tidak dapat menghilangkan steady state error. Karena dengan proporsional akan terus terjadi naik turun. Gitu ya. Akan terus nggak bisa dia steady di set point yang kita inginkan. Gitu. Oke. Ya. Itu tadi materi dari sistem kendali ya. Nanti sebenarnya ada yang integral dan juga derivatifnya gitu. Nah, integral dan derivatif itu lebih bisa menstabilkan sistem lagi nih, di PID-nya. Sistem kendali merupakan bagian penting perangkat elektronik untuk memperoleh hasil sesuai keinginan. Terus sistem kendali berupa sistem open loop dan juga closed loop, di mana closed loop itu memperhitungkan luaran dari proses yang dikendalikannya ya. Kemudian ada PID yang merupakan closed loop yang terdiri dari 3 komponen, proporsional, integral, dan derivatif, meskipun kita baru bahas proporsionalnya aja. Kemudian sistem kendali proporsional itu dapat mendekatkan luaran ke set point yang diinginkan. Nah, ini dengan persamaan matematis, gitu ya, tidak dengan kondisional. Nah, terus ada tugas, nah ini complete PID. Jadi PID yang lengkap itu terdiri dari proporsional, integral, dan derivatif. Nah, ini kalau dari kasus yang sama, gitu ya, kasus tadi yang saya contohin, studi kasus penghangat atau pemanas dari ruangan. Ini dengan PID yang lengkap bisa menghasilkan grafik yang seperti ini. Dan nanti bisa di waktu kesekian, dia bisa tetap stabil di set point-nya. Nah, sekarang tugasnya kira-kira di integral dan derivatif itu di PID itu ngapain aja sih gitu ya. Nah, sehingga sistemnya bisa menjadi seperti gambar yang di samping. Jadi silakan dipelajari tentang integral dan juga derivatif pada sistem kendali PID gitu ya. Kira-kira yang dilakukan oleh integral dan derivatif itu apa gitu. Nanti kita ceritakan di pertemuan berikutnya. Oke, sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada berarti Maaf, Pak. ya silakan. Silakan. Ini di record nggak, Pak? Ya. Boleh minta Ya. recordernya, Pak? Oke, nanti saya kirim ya, Han ya. Nanti saya taruh di drive terus Oke, baik, Pak. ke grup kelas ya. Oke, kalau begitu sudah ada yang ingin ditanyakan lagi? Nggak ada ya? Kalau tidak ada berarti cukup sekian pertemuan kita kali ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.